Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, Waalaikumsalam. jadi di sini saya teman-teman yang lainnya selaku kelompok 6 yang beranggotakan Titin Thaibah, Safia Salama, dan diri saya sendiri, Muhammad Ridho Isani, akan menjelaskan dan memaparkan mengenai penjaminan pengembalian modal, pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istimar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk pemaparan dan penjelasan yang pertama kali akan dijelaskan oleh saudari Safia Salama. Oke, silakan. Oke, pengertian mudharabah di sini adalah akad kerjasama suatu usaha antar pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, yaitu sebagai mudharib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Kemudian ada juga musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional. Kemudian ada pengertian akad wakalah bil istismar, yaitu pemberian kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menginvestasikan modalnya. Kemudian di sini dicantumkan dalam Fatwa DSN MUI nomor penjaminan pengembalian modal, pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar, yaitu yang pertama pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta'addi, tafrid, atau mukhalafat asyurut. Yang kedua, ada pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal. 3. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Dan terakhir, keempat, pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal. Nah, dalam Fatwa DSN ini tentang mudharabah dan tentang musyarakah ditegaskan bahwa jaminan ganti rugi dalam keduanya itu karena merupakan akad amanah. Namun untuk mengantisipasi terjadinya karena merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, LKS dapat menarik jaminan. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupnya bersama mitranya atau nasabahnya. Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut itu harus dibatasi pada kasus-kasus di mana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan, atau cedera janji atau prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Oke, di sini kita mengambil tentang dari analisis skripsi yang berjudul Diskursus Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Musyarakah. Itu studi kasus di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses oleh Agus Rukmanul Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2017. Yang dibahas di dalam skripsi ini yaitu bagaimana diskursus hak tanggungan dalam pembiayaan musyarakah, kemudian bagaimana peluang dan tantangan yang timbul dari hak tanggungan dalam pembiayaan musyarakah di perbankan syariah, dan yang terakhir, bagaimana antisipasi dan upaya hukum yang dilakukan bila mana nasabah atau mitra bank syariah melakukan cedera janji atau prestasi yang disebabkan bukan karena faktor force majeure, tetapi karena faktor human error atau mismanagement, penyimpangan pembiayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Titin. Oke, selanjutnya tentang temuan. Telah terjadi diskursus praktik hak tanggungan dalam akad pembiayaan musyarakah di BPRS Mandiri Mitra Sukses sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Hak tanggungan dapat berpeluang menjadi akta pengikatan jaminan syariah dengan syarat ada lembaga atau otoritas dari negara maupun masyarakat
Untuk menekan kerugian pihak bank syariah dalam akad musyarakah, maka mitigasi resiko pembiayaan dilakukan sejak inisiasi atau prakarsa lunas pembiayaan, pencairan atau dropping, sampai dengan lunas pembiayaan. Selanjutnya metode yang digunakan adalah metode studi kasus atau case study, yaitu metode digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan, dan ditelaah sedalam mungkin. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, namun dengan pemaparan yang secara deskriptif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Telah terjadi diskursus praktik hak tanggungan dalam akad pembiayaan musyarakah sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Pemahaman yang berkembang adalah yang pertama dapat menerima hak tanggungan untuk diimplementasikan karena secara hukum memiliki landasan atau argumentasi legal formal. Lalu tidak dapat dilakukan karena ada aspek gharar atau pencampur adukan antara akad syariah dengan akad non-syariah. Hak tanggungan dapat berpeluang menjadi akta pengikatan jaminan syariah dengan syarat ada lembaga otoritas dari negara maupun masyarakat seperti MUI, OJK, BI, serta Asosiasi Perbankan Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah yang terus memperjuangkan dan mengusulkan menjadi ketentuan hukum pengikatan jaminan syariah nasional. Hal ini sekaligus merupakan tantangan yang harus dipecahkan para regulator, akademisi, praktisi, dan asosiasi perbankan syariah. Untuk menekan kerugian pihak bank syariah dalam akad musyarakah, maka upaya mitigasi risiko pembiayaan dilakukan sejak inisiasi atau prakarsa pembiayaan, pencairan dropping sampai dengan lunas pembiayaan. Namun, bila masih terjadi wan prestasi karena faktor pelanggaran akad pembiayaan, maka selama belum ada aturan tentang pengikatan jaminan secara syariah, bank syariah tetap menjelaskan eksekusi hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi permasalahan pembiayaan non-performing atau macet. Selanjutnya, tentang deskripsi fatwa terkait judul makalah. Telah terjadi diskursus praktek hak tanggungan dalam akad pembiayaan musyarakah sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Pemahaman yang berkembang adalah dapat menerima hak tanggungan untuk diimplementasikan karena secara hukum memiliki landasan dan argumentasi legal formal. Tidak dapat dilakukan karena aspek gharar atau pencampur adukan antara akad syariah dengan akad non-syariah. Lalu hak tanggungan dapat berpeluang menjadi akta pengikatan jaminan syariah dengan syarat ada lembaga otoritas dari negara maupun masyarakat seperti MUI, OJK, BI, serta asosiasi perbankan syariah dan masyarakat ekonomi syariah yang terus memperjuangkan dan mengusulkan menjadi ketentuan hukum pengikat jaminan syariah nasional. Hal ini sekaligus merupakan tantangan yang harus dipecahkan para regulator, akademisi, praktisi, dan asosiasi perbankan syariah. Untuk menekan kerugian pihak bank syariah dalam akad musyarakah, maka upaya mitigasi risiko pembiayaan dilakukan sejak inisiasi atau prakarsa pembiayaan, pencairan dropping, sampai dengan lunas pembiayaan. Namun, bila masih terjadi wan prestasi karena faktor pelanggaran akad pembiayaan, maka selama belum ada aturan tentang pengikatan jaminan secara syariah, bank syariah tetap menjalankan eksekusi hak tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi permasalahan pembiayaan non-performing atau macet. Selanjutnya, perbandingan dengan fatwa dengan undang-undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupaya melayani kebutuhan tersebut dengan merilis produk-produk pembiayaan yang dibutuhkan nasabah. Produk pembiayaan tersebut beragam, baik yang berbasis jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, gadai atau rohan, maupun bagi hasil atau musyarakah atau mudharabah yang tertuang dalam akad pembiayaan masing-masing produk. Mengingat pembiayaan dimaksud berdasarkan perjanjian atau hukum perikatan dalam hukum perdata, maka bank-bank syariah harus memahami dan tunduk pada hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ridho Ihsan. Ya, oke, terima kasih untuk Saudari Titin Thaibah. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan secara detail baik perbandingannya dengan fatwa dan undang-undang dan juga berbagai metodenya serta temuannya dari Saudari Safiah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana pada pasal tersebut yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131 telah mengatur secara umum bahwa segala kebendaan milik debitor baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Kemudian selanjutnya pada pasal 1132 KUH Perdata menyatakan dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual kepada umum dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditor seimbang dengan besar piutang masing-masing. Namun, demikian selain jaminan yang sudah ditentukan, undang-undang sebagai bahagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian tersebut di atas, undang-undang juga memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang dimaksudkan untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah kepada bank. Hukum jaminan khusus ini bersifat asesoir atau perjanjian ikutan yang meletakkan pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok. Nah, itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jadi yang pertama, khusus untuk hak tanggungan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, segala pengikatan jaminan kebendaan berupa tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah yang dilakukan oleh bank syariah juga harus tunduk terhadap hukum positif. Dimaksud termasuk semua persyaratan dan ketentuan pengikatan jaminan. Undang-undang yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Nah, tadi yang pertama tentang hukum perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, yang terakhir tentang pada Fatwa DSN MUI Nomor 8 garing DSN MUI garing 4 garing 2000. Yang pertama, selain itu juga Fatwa DSN MUI Nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah mendefinisikan sebagai berikut, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, di mana dalam akad pembiayaan musyarakah dinyatakan bahwa pembiayaan tersebut merupakan kerjasama usaha tertentu dalam bentuk pernyataan modal pada suatu proyek antara pihak bank dengan pihak nasabah atau mitra, yang di mana masing-masing pihak memberikan sharing dana tertentu terhadap suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh para mitra, sehingga tercapai kebutuhan biaya proyek tersebut, total project cost. Sedangkan bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah nisbah yang telah disepakati pada awal. Nah, itu tadi beberapa pemaparan mengenai undang-undangnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan lagi kesimpulan dari awal hingga akhir. Jadi dari pemaparan yang sudah dijelaskan
Saudari Safia dan Saudari Titin, itu dapat kita ambil beberapa butir sebagai catatan akhir, yaitu jadi bahwasanya akad rahan atau jaminan kebendaan dalam hukum Islam itu merupakan ikutan atau aksesorir yang berfungsi sebagai penguat dan jaminan bagi pelaksanaan akad pokok serta merupakan salah satu bentuk syarat penyerta akad. Asyurut al-muqtarin bil akad. Kemudian yang kedua, jaminan kebendaan yang dibuat melalui rahan tidak boleh ditujukan untuk menjamin akad-akad amanah seperti akad-akad bagi hasil yang meliputi akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, kemudian namun dapat dibenarkan menarik jaminan kebendaan terhadap akad-akad amanah sebagai cara mengantisipasi kemungkinan terjadi bahaya moral dan dalam rangka mendorong kesungguhan mitra janji untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya. Yang kemudian, yang terakhir, jaminan kebendaan hanya dapat dieksekusi apabila terjadi kerugian dan musnah atau meruginya aset disebabkan oleh karena kealpaan, pelanggaran dan pelanggaran kontrak. Nah, jadi teman-teman seperti itu beberapa penjelasan dari awal hingga akhir mengenai makalah yang sudah kami buat. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau sanggahan, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan kita selanjutnya di Zoom atau bisa juga di kolom komentar. Nah, jangan lupa sebelum mengakhiri untuk klik tombol subscribe dan like channel ini. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.